Jadi gue tadi khawatir aja kalau si Randika kan dia di daerah, jadi nggak gue kasih ke dia Den. Teman-teman di daerah kan sinyalnya agak ini. Den, oke Den. Oke. Jadi kok nggak gue kasih Randika karena khawatir sinyalnya terpotong-potong. Karena waktu itu si Budiman Sujatmiko aja di Bogor kacau dia, nggak bisa masuk. Oke. Wah. Oke, udah. Udah. Oke, Den. Silakan, Den. Bisa diulang tadi apa yang... Apakah ekonomi itu sulit atau mudah? Kalau ekonomi itu kalau kok ekonomi itu mudah dipahami, kenapa tingkat kesejahteraan kurang? Tapi kalau sulit dipahami, apa masalahnya gitu? Karena Indonesia ini kan sebetulnya negara yang punya banyak sekali kemampuan untuk entrepreneurship-nya kan tinggi deh, artinya saudagarnya banyak sejak dulu kan, lalu lintas, tapi ada asing yang bergerak di laut, tapi kan mereka juga lihat dan mampu bertahan secara ekonomi. Gimana kita melihat apakah pemahaman tentang cara bekerja ilmu ekonomi ini itu akan mempengaruhi juga etos kerja dari suatu bangsa gitu. Gimana kan? Iya. Ya ini kalau disebut gampang ya gampang, tapi juga kalau disebut susah ya emang susah gitu ya. Cuma intinya mungkin persoalan ekonomi itu kan melekat dengan persoalan sosial dan budaya politik gitu ya. Jadi untuk mengatasi masalah ekonomi itu nggak bisa dari sisi variabel ekonomi saja gitu ya, tapi juga berbarengan dengan variabel lain gitu ya. Ya contoh yang paling simpel misalkan ya dalam penetapan kebijakan, oke ambil contoh yang tadi gitu ya, penetapan kebijakan PPNBM mobil ya. Nah itu kan sebetulnya di sana banyak variabel terkait dengan masalah kepentingan politik gitu ya, kepentingan ekonomi yang terkait dengan kepentingan politik. Di situ ada kelompok industri mobil gitu ya, kelas menengah yang lobbynya mungkin lebih kuat daripada kelas masyarakat bawah gitu ya. Jadi akan selalu ada penetapan kebijakan itu pengaruh-pengaruh dari kelompok kepentingan. Nah ini kan nggak mudah gitu ya mencari keseimbangan dari kebijakan ya. Satu itu. Nah, terus kedua ya hal lain mungkin yang kalau terkait dengan nilai-nilai di masyarakat gitu ya. Ya taruhlah misalkan ya ini simpel ya. Misalkan disiplin lalu lintas ya. Ya itu kan cost dari kemacetan tuh tinggi sekali ya. Ya bayangkan misalkan ya akibat ketidakdisiplinan ya macet terus ya orang banyak waktu kebuang di jalan ya. Padahal kalau misalkan nggak parkir sembarangan atau misalkan ya di jalan tol itu lurus gitu ya, nggak zigzag, nggak pakai bahu jalan gitu ya, sehingga semua orang tertib dan relatif nggak macet total gitu ya. Nah itu kan sebetulnya nilai-nilai yang terkait dengan kultur ya atau kebudayaan yang kemudian berpengaruh kepada kehidupan ekonomi ya, distribusi barang jadi
lancar atau biaya transportasi jadi murah gitu ya. Nah ini jadi multidimensional masalah ekonomi itu. Nah inilah yang mungkin harus dipahami bahwa untuk memecahkan masalah ekonomi itu nggak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tapi juga dari semua aspek kehidupan ya, sosial, budaya, politik. Nah itulah yang kemudian menjadi nggak mudah gitu ya. Ya kenapa kita tertinggal misalkan struktur ekonomi kita kan kalau dibandingkan negara tetangga misalkan Thailand, Vietnam, ya Vietnam aja nih udah mau nyelip kita gitu, atau Ya, ya. dalam beberapa aspek udah menyalip kita ya, misalnya dari struktur ekspor mereka tuh udah didominasi oleh manufaktur, kita tuh masih didominasi oleh sumber daya alam, padahal negara yang mau maju itu perlu mendorong sektor manufaktur ya. Nah ini kan banyak aspek ya, salah satunya ya kepentingan politik juga yang kemudian kita lebih fokus ke sektor komoditas ya. Di situ kan ada sumber daya alam batubara, CPO gitu ya. Ya pengusahanya pun nggak terinsentif untuk melakukan industrialisasi kayak gitu-gitu. Itu sebetulnya udah lama sih kalau ditarik ke belakang dari tahun 80-an. Nah mungkin demikian. Jadi emang nggak mudah ya. Kalau disebut mudah, ya negara lain bisa sih sebetulnya. Cuma di kita emang agak complicated karena mungkin ya saya nggak tahu ya proses demokratisasi juga di satu sisi bagus gitu ya, tapi ya tahu sendiri cost-nya adalah proses pengambilan keputusan yang sangat dinamis gitu ya. Bukan berarti saya menegasikan demokratisasi, tapi ya ada biaya juga yang harus dibayar dan mungkin ya gimana supaya ongkos demokrasi ini nggak terlalu besar ya untuk pembangunan ke depan. Ya walaupun mungkin kita slow, tapi sampai satu titik mungkin ketika demokrasi matang, akselerasi di ekonomi lebih cepat. Ya mungkin aja skenario-nya ke sana. Ya Ya. demikian. Oke, Dendi Randani PhD, kami mohon maaf ya atas gangguan tadi, tapi gangguannya agak lumayan kecil ya. Yang jelas kelas ini tentu dari sisi data udah banyak sekali yang kita bisa ambil karena kemampuan orang untuk berdiskusi secara tatap muka seperti ini itu sebetulnya kalau saya lihat dari sisi pengguna media sosial itu dibatasi paling-paling 12 menit. Dan kenapa itu dipotong-potong menjadi 5 menit atau 2 menit? Jadi itu, dan kita udah berapa jam dari tadi, jadi kita akan potong-potong juga nanti. Kita siarkan secara serentak nanti ketika ada event khusus. Jadi tanggal 27 Juli nanti Perhimpunan Sanggulan Nusantara akan ulang tahun yang ketiga gitu. Kita dulu mengambil momentum misalnya Hari Bela Negara, tapi nggak dapat juga. Artinya segala aktivitas yang kita lakukan, termasuk dulu Dendi juga jadi pembicara ya dalam kelas ekonomi kita ya. Kelas ekonomi juga sempat jadi pembicara dan itu ada 2 jam dan penuh dengan paper gitu. Jadi terima kasih kepada Buddha Kamekri Karmani, kemudian Bro Moses, kemudian Randika. Randika juga belum masuk juga. Kita akan sempat hadir di sini dalam masa yang masih berlebaran gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Tentu kita akan bertemu minggu depan untuk aspek yang akan lebih teknis lagi.
Misalnya kita akan bicara bagaimana menulis, bagaimana memilih sebuah judul. Nah, karena kami kalau kolumnis Kompas itu di Big Five dulu itu pasti yang kami pikirkan adalah judul. Itu kalau udah dapat judul itu pasti saling telepon dong. Gue udah dapat judul, gue udah dapat judul. Karena kalau belum dapat judul itu peningnya minta ampun, sekalipun kita punya satu gagasan yang luar biasa, data yang baik, sudut pandang yang menarik, tetapi ketika judul belum ditemukan, itu penulis itu akan sangat kesulitan gitu. Mungkin di sana juga nilai dari sebuah buku ya, kenapa buku-buku tertentu laris manis, tapi yang lain setelah kita baca isinya menarik, tetapi karena pilihan judul yang kurang menarik gitu. Kemudian kita mungkin akan masuk juga ke alur tulisan, tekstur sebuah tulisan, kemudian mana yang disebut dengan lead, mana yang disebut dengan apakah gagasan yang paling penting, main idenya itu kita akan taruh di depan, di belakang, di tengah, atau kita sembunyikan di mana. Itu satu pola yang sangat menarik nanti dalam kelas-kelas berikutnya, karena begitulah sebetulnya seorang penulis bekerja. Seorang penulis Dendi kalau jadi pengamat bola, menurut saya dia akan sangat terkenal, lebih terkenal daripada seorang ekonom. Dan kalau Dendi berubah menjadi, mudah-mudahan dunia sepak bola kita maju ya, dan nanti saya melihat Dendi Ramdhani itu kayak melihat Rayana Jakarta. Tendangan yang presisi, saudara-saudara. Oke, terima kasih semua. Salam dari markas Komando Himpunan Sangga Wilayah Nusantara, dan tetap berpikir merdeka 100%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ya, nanti kita berkunjung ke tempatnya, ke markasnya udah rekam, Den. Biar kita bongkar datanya pasukan komando yang dikomandani oleh Pak Arkam. Udah rekam. Udah. Di Serpong deh nanti markasnya. Oke. Makasih semua. Mari, yuk. Assalamualaikum. Salam.